Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayuhal asatidzah yang kami hormati dan juga segenap pegiat dakwah serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji manhaj dakwah yang kita baca dari kitab guru kita Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Dan kita sudah membahas berapa poin? 4. Yang pertama, definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, keutamaan dakwah. Yang terakhir, sarana dakwah. Pagi ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup panjang. Sehingga kita hanya bahas satu tema ini saja, yaitu metode dakwah atau metode dalam berdakwah. Mari kita lihat apa yang beliau sampaikan mulai dari halaman 17 sampai seterusnya. Seperti biasanya kita akan mengawali pembahasan dengan menyebutkan definisi. Definisi itu beliau sampaikan di halaman 18. Wa asalibud da'wah. Iqra. وأساليب الدعوة قال صنفه حفظه الله وأساليب الدعوة هي الطرق المعتبرة من الأقوال والأفعال التي يستخدمها الداعية في تبليغ الدعوة. Apa itu definisi dari uslubud dakwah atau metode berdakwah? Kata beliau, at-turuqu al-ma'nawiyah, cara-cara non material. Cara-cara non material minal aqwali wal af'al, berupa perkataan dan perbuatan. Allati yastakhdimuha ad-da'iyah, yang digunakan oleh dai fi tablighid dakwah, di dalam menyampaikan dakwahnya. Saya ulangi, definisi metode dakwah adalah cara-cara non material berupa perkataan dan perbuatan yang digunakan oleh dai untuk menyampaikan dakwahnya. Apakah metode dakwah ini dengan definisi yang tadi itu termasuk sarana dakwah? Termasuk atau tidak? Termasuk. Termasuk sarana dakwah. Masih ingat sarana dakwah ada yang sifatnya? Wasail ta'abbudiyah sama wasail adiyah. Sarana syar'i dan sarana berupa alat. Kalau definisi asalibud dakwah barusan itu masuk yang mana? Masuk yang
ta'abbudiyah. Alias masuk yang pertama. Makanya apa kata beliau? Wa yadharu من خلال تعريفها اشتراكها مع الوسائل في أنها من الطرق الدعوة ولهذا دخلت في مدلولها العام واختصاصها بأنها متعلقة بالطرق المعنوية بخلاف الوسائل فهي عامة في الطرق الحسية والمعنوية. Jadi metode dakwah itu masuk di dalam poin sarana dakwah. Karena metode dakwah adalah salah satu dari sarana dakwah. Dan kemarin sudah kita bahas sarana dakwah ada yang sifatnya sarana syar'i dan ada yang sifatnya sarana berupa alat. Dan alat ada yang berupa fisik serta non-fisik. Nah, metode dakwah ini termasuk kategori yang sarana syar'i. Sehingga karena itu sarana syar'i, tidak boleh kita berijtihad di dalamnya. Karena sarana syar'i sifatnya tauqifiyah. Sudah paten, sudah ditentukan bentuk-bentuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah itu beliau mengatakan, "Na'am ba" metode berdakwah itu ta'abbudi alias metode syar'i. Walaysat ijtihadiyah. Tidak boleh kita di situ berijtihad. Tidak boleh berkreasi. Tidak boleh berinovasi dalam sesuatu yang sifatnya syar'i. Kenapa? Karena sudah paten. Beliau sebutkan alasan di tengah ini, di paragraf pertama di tengah, wa inna makanat, na'am. Wa inna makanat asalibu da'wati ta'budiyatan. لأن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فهي تمثل المنهج الشرعي الذي أمر الله به نبيه في الدعوة فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه هو وأتباعه من بعده. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ini alasannya. Jadi kenapa kok sarana syar'i atau metode dakwah itu sifatnya tauqifiyah? Karena Allah Azza wa Jalla secara gamblang menyebutkan itu. Secara eksplisit, secara nas, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk menggunakan metode tersebut. Wa inna makanat asalibud da'wati ta'abbudiyatan li'anna Allah amara biha nabiyahu sallallahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh nabinya untuk memakai metode tersebut. Hiya tumathilul manhaj asy-syar'i alladhi amara Allah bihi nabiyahu fid da'wah. Sehingga itu menjadi metode syar'i. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk menggunakannya. Famtathalahu Nabi sallallahu. Maka oleh Nabi SAW pun dipraktekkan itu. Diperintahkan oleh Allah, terus dipraktekkan oleh Nabi SAW. Maka siapapun yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW seharusnya mengikuti itu. Dan hal tersebut ditegaskan di dalam ayat yang sering kita dengar. Qul hadhihi sabili. Perintah dari Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah metodeku. Inilah jalanku. Ya. Qul hadhihi sabili. Apa jalanku? Apa metodeku? Ad'u ilallah. Berdakwah ke jalan Allah. Dan di sini terkandung makna
ikhlas. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak ikhlas tidak mengajak ke jalan Allah, tapi mengajak kepada dirinya sendiri. Berarti di sini jalannya para nabi adalah dakwah, dan dakwahnya harus ikhlas. Terus apa lagi? Ala basiratin, di atas ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah mutaba'ah. Sehingga dalam berdakwah kita harus menggabungkan antara ikhlas dan mutaba'ah. Dan salah satu mutaba'ah kita kepada Nabi SAW adalah di dalam metode berdakwah. Makanya ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla apa? Ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku dan jalan setiap orang yang mengikutiku. Jadi kewajiban untuk berdakwah secara ikhlas dan mengikuti metode Nabi SAW itu berlaku buat siapa? Buat siapapun yang mengaku mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ada berapa metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya ada banyak metode yang beliau bawakan di sini, ada 6. Ada berapa? 6. Kita sebutkan satu-satu dulu ya. Yang pertama namanya metode hikmah. Apa? Metode hikmah. Yang kedua metode mau'izah. Metode mau'izah. Antum bisa didengarkan? Kita akan dengarkan mau'izah hasanah. Ini metode yang berapa? Yang kedua. Metode yang ketiga namanya metode targhib. Berarti yang keempat apa? Metode tarhib. Yang kelima, metode khatabah. Metode khatabah. Nanti kita akan jelaskan. Dan yang keenam, metode nasihah. Metode nasihah. Ada berapa metode kita pelajari? 6, insyaallah. Mari kita bahas satu persatu definisinya, dalilnya, dan maksudnya. Nah, awalan usul وهو من أعظم الأسباب الشرعية في الدعوة وأشهرها وقد دل عليه قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Nah, nomor 1 metode yang dipakai oleh Nabi SAW dalam berdakwah adalah metode hikmah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang nanti akan sering kita baca. Surat An-Nahl. Ayat 125. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah kepada jalan Allah dengan metode hikmah. Apa itu hikmah? Lihat, wa kullu ma taqaddama كل ما تقدم من الحكمة لكن الحد الجامع لمعناها أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. Naam. Hikmah definisinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Apa? Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang hikmah dalam berdakwah, Ana pengen kasih ilustrasi biar gampang memahaminya. Apa definisinya?
meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Meletakkan segala sesuatu. Berarti sesuatunya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Sama atau beda-beda? Beda-beda. Karena sesuatunya banyak dan beda-beda, maka langkah yang pertama kita harus membeda-bedakan. Atau yang biasa distilahkan mengklasifikasikan. Setelah kita paham A beda dengan B beda dengan C beda dengan D. Setelah itu baru kita meletakkan itu masing-masing pada posisinya yang pas. Karena A beda dengan B, maka posisi A sama B beda. Anak kasih ilustrasi paling gampang. Peci sama sandal, dua hal yang sama atau berbeda? Hah? Beda. Sampai di sini sepakat? Ada perbedaan pendapat? Tidak ada. Peci berbeda dengan sandal. Setelah kita paham peci berbeda dengan sandal, maka langkah yang kedua adalah kita meletakkan peci dan sandal pada tempatnya yang pas. Tempatnya peci? Kepala. Tempatnya sandal? Kaki. Berarti antum orang yang hikmah. Level paling rendah. Kenapa? Karena gampang banget. Makanya anak kasih contoh yang gampang dulu. Ya. Kalau antum nggak bisa membedakan antara peci dengan sandal, berarti antum tidak hikmah. Karena antum tidak bisa membedakan hal yang berbeda. Oke. Ana bisa membedakan Ustaz, gampang. Peci sama sandal. Bisa Ustaz. Tapi peci ditaruh di kaki, sandal ditaruh di kepala. Antum hikmah enggak? Enggak. Karena untuk menjadi orang yang hakim, harus melewati dua fase. Fase yang pertama adalah membedakan. Fase yang kedua adalah meletakkan pada posisi yang pas. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bedakan antara orang yang hikmah di dalam menyikapi meja dan kursi. Angkat tangan. Ya. Berarti kalau orang tidak bisa membedakan antara meja dan kursi, dia bukan hikmah. Kalau dia bisa membedakan tapi duduknya di atas meja, berarti dia belum hikmah. Karena dia baru bisa membedakan antara meja dan kursi, tapi belum bisa menempatkan fungsinya sesuai dengan fungsi yang pas. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita masuk ke dalam ranah dakwah. Objek dakwah kita banyak apa sedikit? Satu macam atau macam-macam? Maka langkah yang pertama supaya jadi orang bijak adalah membeda-bedakan. Mengklasifikasikan. Mungkin paling gampang ya, biar lebih mudah memahami. Objek dakwah kita itu ada muslim, ada kafir. Beda enggak? Beda. Yang muslim beda-beda lagi. Ya. Ada muslim ahlus sunnah. Ada muslim ahlul bid'ah. Oke. Yang muslim ahlus sunnah bisa dibedakan lagi? Bisa.
Ada yang santri, ada yang awam. Yang awam bisa dibedakan lagi? Bisa. Awam apa? Awam dengan tingkat pendidikan tinggi, profesor, doktor, dosen. Awam bukan? Awam? Awam agama. Ya, profesor tapi di bidang umum kan. Baca Quran belum bisa. Awam bukan? Dan ada awam nggak tamat SD. Awam bukan? Awam. Oke. Santri. Bisa dibedakan enggak? Bisa. Ada santri rajin. Ada santri malas. Ada santri senior. Ada santri junior, pemula. Yang awam ini bisa diklasifikasikan. Ada ahlu sunnah, awam, semangat beribadah. Ada ahlu sunnah, awam, tapi malas beribadah. Nah, langkah yang pertama adalah, kalau kita ingin menerapkan metode hikmah dalam berdakwah, kita harus bisa memetakan, mengklasifikasikan, membeda-bedakan. Untuk apa kita membeda-bedakan? Langkah yang kedua. Untuk memilih cara yang pas di dalam menyampaikan materi dakwah kepada orang itu. Kita ini sudah ngomong panjang lebar sama seseorang yang ketemu di kereta. Tentang taklim, tentang perkembangan dakwah sunnah, tentang live streaming. Setelah lewat lama gitu, oh ya terima kasih ya, saya mau ke gereja. Harusnya kita paham ini muslim apa kafir. Jadi pemilihan materinya itu enggak pas dengan objek dakwah kita. Makanya pengenalan terhadap objek dakwah itu salah satu yang diprioritaskan oleh Nabi SAW dalam kehidupannya. Beliau SAW kalau mendakwah ke kabilah-kabilah, siapa yang dibawa sama Nabi SAW? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah seorang nasab atau nasabah. Paham? Nasab-nasab. Jadi Nabi SAW dakwah ditemani Abu Bakar. Sebelum dakwah, nanya Nabi SAW Abu Bakar, ini siapa? Kabilahnya dari mana? Karena setiap kabilah punya ciri khas. Dan ciri khas itu nanti yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu landasan Nabi SAW untuk memilih metode yang pas. Ini metode yang pertama, namanya metode hikmah. Kita pindah metode yang kedua. Nah, metode yang kedua, metode namanya mau'izah. Dalilnya ayat yang tadi kita baca. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Apa itu definisi dari mau'izah? Kita lihat halaman 21. Nah, mau'izah definisinya adalah tadhkirun nas, mengingatkan manusia
Bima yulinul qulub, dengan hal yang melembutkan hati. Wa yu'athiru fin nufus, dan mempengaruhi jiwa. Min targhibin, menggunakan targhib, wa tarhibin, dan tarhib, wa ibar, dan ibrah atau pelajaran atau kisah. Mengingatkan manusia dengan sesuatu yang melembutkan hati dan mempengaruhi jiwa berupa targhib, tarhib, dan ibrah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Beliau membagi manusia menjadi 3. Berapa jenis? 3 jenis manusia. Yang pertama, orang yang tahu kebenaran dan mengamalkannya. Yang kedua, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Atau belum mau mengamalkannya. Dan yang ketiga, orang yang menolak dan mengingkari kebenaran. Siapa yang bisa ulang? Siapa bisa ulang? Ya. 3 jenis manusia. Menolak kebenaran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mau'izah dipakai buat yang mana? Pertama. Udah tahu kebenaran dan mengamalkannya? Hah? Kedua? Kedua. Apa ketiga? Hah? Yang kedua. Yang kedua. Karena orang yang seperti itu sudah tahu ini benar. Sudah tahu sholat wajib. Cuman dia malas untuk menjalankannya. Orang yang seperti ini perlu dikasih mau'izah. Wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang melembutkan hati. Caranya bagaimana? Dengan targhib dan tarhib. Targhib diceritakan tentang surga, tarhib diceritakan tentang neraka. Nah, kalau yang ketiga pakai apa nih? Menolak kebenaran. Mengingkari kebenaran. Pakai apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Saat itulah kita debat dia dengan cara yang baik. Dan biasanya orang menolak kebenaran atau mengingkari kebenaran biasanya karena punya syubhat. Dan syubhat itu dihadapi dengan debat untuk mematahkan syubhatnya. Makanya ahlul bid'ah seringkali memerlukan untuk didebat.
dalam banyak momen memerlukan untuk didebat. Ketika itu dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka punya syubhat. Menghadapi ahlul bid'ah, kalau kita jelaskan tentang surga, tentang apa? Neraka. Justru kami itu pengen dapat surga dengan ini. Justru kami ini takut neraka dengan ini. Dengan pemahaman kami ini, kami ingin menghindari neraka. Khawarij. Ahlul bid'ah bukan? Ahlul bid'ah. Kenapa mereka mengkafirkan orang-orang Islam? Karena mereka punya syubhat. Bahwa orang yang melakukan dosa besar, maka dia adalah kafir. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau lakukan adalah bermujadalah dengan cara yang baik. Beliau kemukakan dalil-dalil dari Al-Quran yang mematahkan pemahaman menyimpang mereka, sampai akhirnya ribuan orang rujuk dari kesesatannya. Kembali kepada kebenaran. Oke, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Kita pindah ke uslub atau metode yang ketiga di halaman 26. Nah, yang ketiga adalah uslub targhib. Targhib bisa kita terjemahkan secara pendek, motivasi. Kebalikannya apa? Tarhib. Apa kalau kita terjemahkan pendek? Ancaman. Motivasi dan ancaman. Kalau kita definisikan secara panjang, Iqra wa uslubut targhib. Uslub targhib kitaban huwa al-mukhatabah al-mad'u bima yuhaffizuhu min anwa'i thawabiti wal budari ila al-'amal al-syar'i. Naam. Apa yang dimaksud dengan metode targhib? Mukhatabatul mad'uwi bima yuhaffizuhu. Memotivasi objek dakwah. Min anwa'i thawabi wad dini wad dunyawi ilal amali bisyar'i. Memotivasi objek dakwah untuk mengamalkan syariat. Dengan cara menyebutkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Ana ulangi, metode targhib adalah memotivasi objek dakwah untuk mengamalkan syariat dengan cara menyebutkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Berarti ada tujuannya atau tidak? Ada. Tujuannya apa? Supaya mengamalkan syariat. Itu tujuannya. Pakai apa supaya dia termotivasi? Dengan menyebutkan ganjaran. Ganjaran di dunia apa di akhirat? Dua-duanya. Allah ngasih ganjaran di dunia apa di akhirat? Dua-duanya. Apa dalilnya Ustaz? Iqra famin nususi. Nususi targhib fil Qur'an qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum istaghfir wa yaj'al lakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Hadid ayat 28. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Terus apa keuntungannya? Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Maka Allah niscaya akan memberikan rahmatnya double. Double di sini kata banyak ahli tafsir, di dunia dan di akhirat.
Ya. Pahala ganjaran silaturahmi di dunia apa? Memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Boleh kita motivasi orang untuk silaturahmi dengan kita sebutkan, kalau antum rajin silaturahmi, antum umurnya akan panjang, rezekinya akan luas. Boleh? Boleh. Ya. Boleh. Wong Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran manfaat istighfar. Antum lihat coba. Fakultu, na'am, wa qawluhu ta'ala. قوله تعالى أخبر عنكم عليه السلام وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Lihat surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nabi Nuh alaihi salam memotivasi umatnya untuk banyak-banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Setelah itu kemudian Nabi Nuh menyebutkan apa ganjarannya. Innahu kana ghaffar. Kalau kalian banyak-banyak istighfar, maka kalian akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha Pengampun. Terus setelah itu Nabi Nuh menyebutkan ganjaran di dunia. Yursilis sama'a alaikum midrara. Kalian gak akan kekeringan. Karena hujan akan diturunkan kepada kalian. Wa yumdidkun bi amwal. Allah akan melimpah ruahkan harta. Wa banina. Dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan kebun-kebun kalian akan subur. Wa yaj'al lakum anhar. Dan kalian tidak akan kekeringan. Karena sungai akan terus mengalir. Antum perhatikan. Di sini Nabi Nuh alaihi salam memotivasi umatnya untuk beramal, untuk beribadah, untuk beristighfar dengan menyebutkan ganjaran duniawi dan ukhrawi. Pertanyaannya, ukhrawi sama duniawi awet mana? Ukhrawi. Kenapa disebutkan duniawi? Langsung dirasakan. Apa orang nggak percaya kalau nggak dikasih yang duniawi? Karena memang banyak yang seperti itu. Banyak orang yang kalau cuma dimotivasi akhirat saja, nggak nerima. Allah subhanahu wa ta'ala tahu betul karakter manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tahu betul level keimanan manusia itu beda-beda. Nggak semuanya kayak Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang kayak Sufwan bin Umayyah. Supaya masuk Islam harus dikasih berapa ekor onta? Berapa? Dalam Sahih Muslim. 300 ekor onta. Kalau satu onta sama dengan sapi. Sapi berapa? Ayo yang bisnis sapi. Berapa? 30. Berarti kalau 100 berapa? 3M. Kalau 300 9M. Baru masuk Islam. Abu Bakar nggak perlu pakai gitu. 300 ekor onta itu ukhrawi apa duniawi? Dunia. Emang ada sebagian orang seperti itu. Maka keberadaan manusia jenis seperti itu pun ditolerir dalam tanda kutip oleh Allah. Tetap diperhatikan. Maka dikasih iming-iming yang sifatnya dunia. Hadirilah tablik akbar. 100 peserta pertama akan dimudahkan jalan ke surga. Ini iklan pertama. Iklan yang kedua, 100 peserta pertama akan mendapatkan 1 kintal beras. 5 liter minyak. Apa lagi?
Apa? Gula sekilo, cabai keriting, cabai merah. Kira-kira kalau tablik akbarnya mulai jam 9, mereka datang kapan? Sebelum subuh. Mau bikin kayak gitu? Tapi ketika kita menggunakan metode targhib, maka gunakanlah targhib yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi jangan ngarang sendiri. Kan banyak itu hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Barang siapa membaca surat Anu, maka dia akan mendapatkan ganjaran Anu. Ya, ada itu. Barang siapa yang sholat taraweh di malam pertama Ramadan, maka dia akan mendapatkan ganjaran spesifik A, malam kedua B, malam ketiga C. Padahal itu hadis palsu. Bayangkan, Ustadz di media televisi yang ditonton oleh jutaan manusia, dalam satu kajian menyebutkan 30 hadis palsu. Ya enggak kayak gitulah. Ya. Targhib di dalam agama kita metode yang diajarkan, tapi ada aturannya. Pakai ayat-ayat Al-Quran, pakai hadis-hadis yang sahih. Oke. Mari kita pindah ke metode yang keempat. Nah, yang keempat kebalikannya. Tadi kita sebutkan terjemahan ringkasnya apa? Tarhib. Tarhib, ancaman. Apa definisi panjangnya? Halaman 29. Wa uslubu Nah, mukhatabatul mad'uwi bima yukhifuhu min mukhalafati syar'i. Upaya memberikan ancaman kepada objek dakwah agar tidak menyelisihi syariat. Upaya memberikan ancaman kepada objek dakwah supaya tidak menyelisih syariat. Min anwa'il uqubatid diniyati wad dunyawiyah, berupa hukuman di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kayak tadi ganjaran ada duniawi dan ada ukhrawi, hukuman juga ada duniawi dan ukhrawi. Apa contohnya? Allah Azza wa Jalla menyebutkan hukuman duniawi dan ukhrawi. Al-Quran surat An-Nur. Wa qawluhu ta'ala falyah. Qawluhu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum musibatun tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Nah, surat An-Nur ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi." Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, an tusibahum fitnah. Karena mereka bisa terkena fitnah. Banyak ulama tafsir mengatakan fitnah di sini adalah syirik. Dan syirik itu hukuman di mana? Di dunia. Au yusibahum adzabun alim. Atau akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini di mana? Di akhirat. Dan alhamdulillahnya ayyuhal ikhwah, sebagaimana kedamaian dirasakan di dunia, kesengsaraan juga dirasakan di dunia. Sebagaimana ketenangan bisa dirasakan di dunia, kegelisahan bisa juga dirasakan di dunia. Dan ini sebenarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lagi-lagi kesengsaraan di akhirat,
kemudian kenikmatan di akhirat itu memang belum kita rasakan. Karena kita belum mati. Maka salah satu bentuk kemahamurahan Allah kepada manusia, Allah bikin manusia itu ketika beribadah tenang. Dan ketika berbuat maksiat, gelisah. Di mana? Di dunia. Supaya dia bisa merasakan langsung efeknya. Berarti kalau kita merasa tenang atau gelisah, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Itu semacam alarm. Aduh, gak nyaman banget ya. Suasana hati ini gelisah. Gak tentram. Sama istri, tukaran terus. Ada apa ya? Kalau antum merasakan itu berarti sinyalnya masih bagus. Tergantung apakah sinyal itu akan disikapi dengan benar atau tidak. Makanya yang tadi malam disampaikan Syekh Saifuddin kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita ini bisnis gagal, rezeki seret, itu bisa jadi karena apa? Karena dosa. Jadi jangan cuma menyalahkan orang lain. Bisa jadi kambing hitamnya siapa? Kita sendiri. Ya. Mungkin kita yang belum baik benar di dalam menjalankan bisnis. Mungkin kita juga banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu sinyal dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah sebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Terus وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Akibat tidak mengingat Allah. Allah sebutkan di sini dua akibat. Yang duniawi yang mana, yang ukhrawi yang mana? Ma'isyatan dhanka duniawi. A'ma ukhrawi. Kata Imam Ibnu Katsir, ma'isyatan dhanka itu adalah kegelisahan, ketidaktentraman, kesempitan hati, ketidaknyamanan hidup. Itu di dunia. Dan yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Buta di hari kiamat. Itu hukuman ukhrawi. Nah, ini kita sampaikan. Dan ini pula yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala membuat banyak public figure, artis, influencer, orang-orang yang punya follower banyak, akhirnya hijrah. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan. Padahal orang di luar sana mengira mereka hidupnya tenang, bahagia, glowing. Ya. Padahal sebenarnya gelisah. Cuman bedanya ada orang yang kemudian segera mengambil keputusan untuk hijrah. Ada orang yang mengabaikan sinyal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Anda tanya sama antum. Sudah beribadah kepada Allah? Sudah? Alhamdulillah. Sudah merasakan ketenangan? Antum takut riak ya? Sudah kadang-kadang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau Ibnu Qayyim. Allah itu punya nama Asy-Syakur. Apa? Asy-Syakur. Maha membalas. Maha membalas.
Atau bisa antum terjemahkan maha berterima kasih. Cuman lebih enak maha apa? Membalas. Maksudnya apa? Allah pasti akan membalas amal kebajikan kita. Di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Karena Allah maha membalas. Kalau ada orang berbuat baik nggak dibalas, berarti bukan maha membalas. Pasti dibalas. Di mana tadi dibalasnya? Di dunia. Salah satu balasan di dunia adalah ketenangan. Pasti Allah akan kasih ketenangan. Berarti kalau kita sudah merasa beribadah, kok belum tenang? Yang bermasalah mananya? Yang bermasalah apanya? Nama Allah Asy-Syakur atau ibadah kita yang bermasalah? Ibadah kita. Berarti ibadah kita ada yang belum benar. Lahirnya atau batinnya? Lahir itu maksudnya mutabaahnya, tata caranya. Batin itu maksudnya ikhlasnya. Yang bermasalah yang mana? Bisa dua-duanya. Atau bisa salah satunya. Mungkin kita sudah sesuai mutabaahnya, tata caranya, tapi belum terlalu ikhlas. Atau kita sudah ikhlas, tapi belum terlalu sesuai mutabaahnya. Atau nggak ikhlas, nggak mutabaah. Maka ini menjadi PR besar kita untuk mengoreksi ibadah kita selama ini. Karena Allah syakur. Pasti Allah akan balas. Ya. Oke. Kita pindah uslub yang kelima. Halaman berapa nih? 20 ya? 30. Nah. Khamisan. Uslubul khatabah. Khatabah ini biasa diterjemahkan apa? Khutbah. Ceramah. Apa lagi? Kajian termasuk? Orasi. Ya. Baik. Apa definisinya secara istilah? Wal khatabatu Naam. Al-khatabatu fil istilah. Khatabah secara istilah artinya adalah ma yakumu bihi mutakallimun fasihun. Apa yang disampaikan oleh pembicara yang fasih. Bisautin rafi'in, dengan suara yang tinggi. Wa uslubin balighin, dan susunan kata yang indah. Min kalamin mubashirin, berupa ucapan langsung. Yatawajjahu bihi ila jam'in nas, ila jam'in minan nas, yang disampaikan kepada sekelompok orang. Liiblaghihim, untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka. Au iqna'ihim, atau membuat mereka yakin dan puas. Jadi khutbah itu kalau kita lihat dari definisi tadi, orang yang menyampaikannya mutakallimun fasihun. Harus apa? Fasih. Kemudian ada permainan intonasi suara. Dan ada penyusunan
Berarti khatabah atau khutbah itu harus dipersiapkan. Apanya? Materinya. Kontennya, pemilihan katanya. Supaya apa? Supaya bisa yu'athir. Supaya bisa ngefek. Mempengaruhi orang yang dihadapi. Tapi sayangnya, seringkali momen khutbah, apalagi khutbah Jumat, itu menjadi momen istirahat massal. Yang salah siapa? Yang salah khotibnya atau jamaahnya? Hah? Dua-duanya atau salah satunya? Bisa yang salah khotibnya, bisa yang salah jamaahnya, bisa yang salah dua-duanya. Nabi SAW itu idza khataba ihmarra wajhu wa ala sawtuh ka'annahu munziru jaish. Rasulullah SAW kalau berkhutbah ihmarra wajhu, wajahnya berubah merah, wa ala sawtuhu, dan intonasinya meninggi, ka'annahu munziru jaish, seperti seorang panglima perang yang sedang memotivasi pasukannya. Berarti suaranya apa? Menggelegar. Ya. Mana sempat? Ngantuk. Ya. Ngantuk itu karena suaranya mendayu-dayu. Bagaikan angin mamiri. Angin sepoi-sepoi. Udah kayak gitu, masjidnya full, AC pula. Karpetnya empuk. Ya, sudah, pas itu sudah. Maka sebelum menyalahkan jamaah, introspeksi diri sendiri dulu. Ya. Jadi, Nabi SAW kalau kita lihat riwayat tadi, itu beliau menggabungkan antara mimik, ihmarra wajhu, mimik, ya, juga menggabungkan dengan intonasi, dan pasti beliau menggunakan uslub, susunan kata, pilihan kalimat yang indah. Berarti semua faktor beliau kerahkan di situ. Mimik itu berpengaruh. Ya. Ketika orang cerita datar-datar saja, dengan orang cerita dan dia menghayati ceritanya, sama atau beda? Beda. Kemarin Bapak naik mobil, terus di tengah jalan ujuk-ujuk bane jektor, ya terus Bapak ke bengkel, habis itu jalan lagi. Ini cerita bisa dibikin bombastis atau tidak? Kemarin Bapak itu di tengah jalan, duar. Akhirnya mobilnya geot. Bapak bingung. Akhirnya nyari bengkel. Ternyata bengkelnya jauh. Gitu. Itu anak itu ketika mendengar, melek atau tidak? Melek. Mau ada dor tadi itu langsung melek. Jadi intonasi terus apa? Mimik itu berpengaruh gitu loh. Tapi bukan juga suaranya apa? Keras terus, enggak. Kalau keras terus bikin apa? Merugikan siapa? Khatib atau jamaah? Dua-duanya. Ruginya buat jamaah apa? Sepaneng. Tahu sepaneng? Sepaneng siapa? Tegang. Jadi
Salah satu fungsi mengangkat suara itu adalah untuk menyedot apa? Perhatian. Kalau 10 menit disedot terus, KO dia. Ya. Merugikan siapa? Jamaah. Juga merugikan khatib. Kenapa? Habis suaranya. Selesai khutbah, nggak bisa ngimami. Karena suaranya habis. Ya. Berarti harus ada apa? Permainan. Tapi permainannya juga jangan mengagetkan orang. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duh, ini nggak pas. Ini apa momennya kok ujuk-ujuk apa? Menaikkan suara itu momennya apa gitu loh. Jadi harus pas. Naiknya kapan, turunnya kapan. Juga harus pas. Kita ini sudah pakai mic. Jadi kita ini bukan sedang nggak pakai mic. Kalau sudah pakai mic, kita juga harus ukur ngangkat suaranya seperti apa. Kalau enggak, nanti jamaah kita tersiksa. Karena apa? Terlalu peka. Peka itu apa? Terlalu keras, nggak nyaman. Juga dilihat jamaahnya ada berapa. Masa 5 kayak tablik akbar di hadapan 1 juta umat ya. Di musola, kesel lagi ngapa kayak wong seru temen gitu. Harus ya. Kemudian juga ketika kita ngomong di depan mic, kita harus tahu ukurannya kapan, seberapa dekatnya. Karena terlalu dekat juga akan tidak jelas. Ya. Ana lagi ngomong apa coba? Paham nggak antum apa yang Anda omongkan? Kenapa? Karena terlalu dekat. Jadi mic ini kayak es krim dimakan gitu. Enggak. Ya Ustaz, ngukurnya bagaimana? Bukankah sound antara satu masjid dengan masjid yang lain beda-beda? Ngukurnya adalah ketika kita mulai ngomong. Ketika kita mulai ngomong, maka kita bisa memperkirakan kita ini dengar suara kita enak enggak? 2 mic ini beda atau tidak? Beda atau tidak? Beda apanya? Beda sensitivitasnya. Coba. Ketika Anda ngomong di sini keras. Keras enggak? Ketika Anda ngomong di sini. Jadi begitu kita masuk ke ruangan, kita duduk di atas kursi, di depannya ada meja, karena kita hikmah. Maka kita langsung harus bisa langsung memahami, ini 2 mic yang berbeda. Yang satunya mungkin hanya untuk mengambil apa? Masuk kemana? Streaming, yang satunya ini yang buat audio. Makanya ketika akan melihat, membagi pandangan ke kanan, ke kiri, kita harus paham bahwa ini 2 mic yang berbeda. Ketika Ana menghadap ke sana, Ana nggak boleh pakai mic ini. Karena mic ini tidak menyampaikan suara dengan baik. Maka Ana harus geser ke sini. Sehingga Ana mau balik kemanapun, tetap fokusnya di mic yang ini. Karena inilah yang memindahkan suara kepada semua jamaah yang hadir. Jadi ketika khatib berbicara, banyak yang dipikir, banyak. Memikirkan yang lagi ngantuk. Memikirkan materi, habis ini mau ngomong apa. Supaya enggak blank di tengah-tengah khutbah. Memikirkan kalau ujuk-ujuk ternyata mic-nya mati. Banyak yang dipikirin. Ya. Oke, ini adalah metode yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Yang terakhir. Yang keenam, metode nasihah.
Selama ini, kalau kita dengar kata nasihat, apa maknanya? Hah? Mengingatkan. Apa lagi? Hah? Saya menasihati si Anu. Artinya? Saya mewasiatkan, memberikan wejangan, gitu ya. Ada penyempitan makna di sini. Karena nasihat dalam bahasa Arab itu maknanya bukan hanya wejangan. Karena kalau wejangan yang bekerja di situ hanya apa? Mulut. Padahal nasihat itu hakikatnya bukan itu. Maknanya jauh lebih luas. Apa hakikat dari nasihat? Perhatikan halaman 33. Wa haqiqatuha. Wa haqiqatuha hubbu da'iyati hidayati al-mu'minina wa najatihim. Wa kullu ma fihi naf'uhu wa salahuhu. Wa badlul juhdi fi tawjihi wa ta'dilihi. Wa sabru 'ala dhalik. Nah, wa haqiqatuha. Hakikat nasihat adalah hubbud da'iyah. Perasaan cinta seorang dai. Li hidayatil mad'uwina wa najatihim. Perasaan cinta seorang dai terhadap hidayah dan keselamatan objek dakwah. Wa kullu ma fihi naf'uhum wa salahuhum. Dan segala yang bermanfaat dan baik untuk objek dakwahnya. Wa badlul juhdi. Dan mengerahkan segala usaha fi tawjihihim untuk mengarahkan mereka wa ta'limihim dan mengajari mereka was-sabri 'ala dzalik dan sabar dalam menjalankan itu semua. Saya ulangi ya, hakikatnya adalah perasaan apa? Cinta seorang dai terhadap hidayah dan keselamatan objek dakwahnya. Wa kullu ma fihi naf'uhum dan segala yang bermanfaat dan baik buat dia. Dan mengerahkan segenap kemampuan di dalam mengarahkan, mengajari dan bersabar. Kalau antum lihat definisi ini cuma urusan lisan atau ada hati juga ada perbuatan? Semuanya. Dan itu diawali dengan perasaan cinta yang ada dalam hati. Makanya an-nasihah secara bahasa. Coba dilihat halaman 22. An-nasihatu fil lughati. An-nasihatu fil lughati ma'khudhatun min an-nushi wa huwa al-khulusu. Al-khulusu. وهو الخلوص يقال نصبت العسل إذا خلصته من الشمع والناصح الخالص من كل شيء. Jadi nasihat secara bahasa artinya murni. Apa? Murni. Artinya bersih. Dalam hal ini terutama kebersihan hati. Kebersihan hati itu diwujudkan dengan keinginan kuat supaya objek dakwah menerima dakwah. Karena kita suka, karena kita cinta orang itu dapat hidayah. Coba. Berarti semua diawali dari perbaikan hati. Jadi sebelum kita berdakwah, sebelum kita berkhutbah, sebelum kita menyampaikan mau'izah, yang harus kita garap terlebih dahulu siapa? Kita dulu.
Apa yang kita garap pertama kali? Hati kita. Di dalam hati kita ini harus ada keinginan kuat supaya orang ini dapat hidayah. Kebersihan hati itu berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh. Antum pernah nggak dengerin ceramah atau kajiannya Syekh bin Baz? Kok sepi? Belum. Gampang nggak nyari kajiannya Syekh bin Baz? Sekarang? Gampang banget. Antum cari di YouTube, antum cari di internet, kajiannya Syekh bin Baz. Gampang. Nanti kalau antum ketemu, antum akan temukan. Antum akan dengarkan bahwa kajian-kajian beliau pakai intonasi naik turun atau tidak? Tidak. Kajian beliau suaranya apa? Datar. Tapi orang yang dengar, Masya Allah. Gampang banget tersentuh. Padahal beliau, yang beliau sampaikan, sama dengan yang kita sampaikan. Ittaqullah. Apa? Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Itu ketika beliau yang ngomong, dengan yang ngomong kita, efeknya beda. Wallahu a'lam. Bisa jadi itu adalah karena kebersihan hati. Ketulusan hati. Dan ini PR besar kita. Ahlul bid'ah. Orang-orang yang menyimpang. Kalau sudah ketemu sama Syekh bin Baz, dinasehati, nurut. Padahal di luar sana mereka, wah, bencinya luar biasa. Kuar-kuar. Sampai sekarang. Orangnya masih hidup. Dan cerita sama anak. Anaknya cerita sama anak. Si Fulan ini, ya, ayah anak ini, menghargai banget sama Syekh bin Baz. Padahal secara akidah, antara timur dengan barat. Kenapa? Karena kelembutannya, karena insya Allah ketulusannya, insya Allah keikhlasannya. Dan ini yang kurang dari diri kita. Coba sekarang. Kalau orang menginginkan kebaikan, kira-kira dia akan memilih kata-kata yang kasar atau yang lembut? Lembut. Termasuk ketika kita membantah ahlul bid'ah, perlu nggak kita itu memperbaiki hati? Sangat perlu. Dan mungkin salah satu sebab kenapa bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah seringkali mandul. Mandul maksudnya apa? Kurang ngefek. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena urusan haji. Jadi motivasinya bukan supaya dia kembali kepada kebenaran. Tapi motivasinya lebih supaya dia jatuh di mata orang lain. Supaya dia malu. Supaya dia kelihatan kesalahannya. Supaya dia kelihatan, kebodohannya, kengawurannya. Jadi tujuannya itu bukan supaya dia dapat hidayah. Dan itu salah satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Hafizahullah Ta'ala. Kepada guru kita, Ustaz Firanda, yang diceritakan oleh Ustaz Firanda sendiri. Ya. Jadi Ustaz Firanda cerita tentang perkembangan dakwah di Indonesia. Kemudian Syekh Abdul Razak menyampaikan salah satu pesan adalah yang tadi itu. Landasi ceramah-ceramah kita, bantahan-bantahan kita kepada orang-orang yang menyimpang, landasi itu semua di atas
keinginan untuk menyampaikan kebenaran, keinginan supaya dia dapat hidayah. Dan kalau itu kita laksanakan, maka dia akan merasakan energi, getaran kasih sayang di dalam apa yang kita sampaikan. Dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab hidayah. Kata seorang ulama salaf, "Inna al-qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb." Sebuah nasihat kalau keluarnya dari hati akan sampai ke hati. Innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Ini perkataannya Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Siapa? Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Taib, semoga bermanfaat. Selesai pembahasan kita tentang bab ini. Dan insya Allah di pertemuan terakhir kita akan mengkaji materi yang tidak kalah pentingnya, yaitu adab da'i, adab dakwah dan tujuan berdakwah. Dan setelah itu beliau membawakan beberapa syubhat seputar dakwah dan bantahannya. Kita lihat nanti kira-kira waktunya cukup atau tidak. Dan sesinya sesi ba'da zuhur. Dan Ustaz kita, Ustaz Sabun sudah merasakan bagaimana dahsyatnya ngisi ba'da zuhur. Ya, Allahul musta'an. Ya, sabar ya. Harusnya disediain kopi ya. Atau sudah disediain? Sudah. Alhamdulillah. Pakai gula atau tidak pakai? Ya. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Ini vouchernya sekarang atau nanti, panitia? Sekarang. Nanti bisa. Oke. Taib, nanti aja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.